warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Reni Handayani, saya Evi Amalia, Saya Esa Nurahima, saya Sintayu Mereta. dan saya Zulaika Wulandari. Di sini kelompok kami akan membuat video ilustrasi tentang contoh pembelajaran yang mengaitkan tentang strategi, teknologi, dan media. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Diah Pravitasari, Magister Pendidikan. Halo adik kece, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Hari ini kakak akan ajak kalian buat jalan-jalan virtual sambil belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Sebelumnya, ada yang tahu adaptasi itu apa? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah mencari makanan, melindungi diri dari musuh, berkembang biak, atau bertahan hidup. Yuk kita mulai! Bentuk paruh dan kaki unggas sesuai dengan jenis makanannya. Burung elang punya paruh yang tajam dan ujungnya sedikit melengkung untuk merobek dan mengoyak daging mangsanya. Kakinya kuat dan tajam untuk mencengkeram mangsanya agar tidak lepas. Kalau burung pipit punya paruh yang pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting tanaman. Hewan juga harus pintar melindungi diri dari pemangsanya. Kalau enggak, hewan tersebut bisa dimakan. Bunglon pintar menyamar dengan cara mengubah warna kulit sesuai lingkungannya. Cara ini disebut dengan mimikri. Kalau kura-kura pintar sembunyi, caranya dengan memasukkan kepala dan kakinya ke bawah tempurung yang keras. Ada lagi nih, hewan yang jago kabur dari musuhnya. Contohnya cecak yang bisa memutuskan ekor atau disebut autotomi. Hebatnya, ekor cecak yang putus bisa tumbuh kembali. Kalau cumi-cumi bisa mengeluarkan tinta yang bikin air jadi keruh dan gelap. Musuh jadi susah buat melihat dan saat itulah cumi-cumi akan kabur. Ada juga hewan yang bisa melawan musuhnya. Ular akan mengeluarkan bisa atau racun dengan cara menggigit dan menyemprotkan langsung. Sedangkan kalajengking akan menyengat musuh dengan alat di ujung ekornya. Hewan juga beradaptasi sesuai kondisi habitatnya supaya bisa bertahan hidup. Unta hidup di daerah gurun yang panas, banyak pasir dan jarang banget ada sumber air dan makanan. Unta punya bulu mata yang panjang supaya tidak kelilipan pasir. Telapak kakinya lebar dan tebal supaya gampang saat berjalan di atas pasir. Dan punuk unta mengandung lemak untuk cadangan makanan. Sekali minum, unta bisa habis ratusan liter air loh. Air itu akan disimpan supaya unta tidak kehausan. Kebalikannya nih, penguin hidup di daerah kutub yang sangat dingin. Supaya tidak kedinginan, penguin punya bulu yang tebal dan rapat dengan lapisan lemak di bawahnya. Penguin juga punya sayap, tapi bukan untuk terbang. Sayap penguin digunakan untuk menjaga keseimbangan saat berjalan dan sebagai dayung saat berenang. Bukan cuma hewan, tumbuhan juga beradaptasi. Salah satunya untuk melindungi diri. Mawar punya duri tajam di batangnya. Bambu punya rambut halus yang bisa bikin gatal. Dan nangka punya getah yang lengket. Tumbuhan juga beradaptasi untuk bertahan hidup di habitatnya. Pohon jati yang hidup di daerah tropis akan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan supaya tidak kekeringan. Tumbuhan seperti kaktus yang tinggal di daerah gurun yang panas dan kering juga melakukan adaptasi. Akar kaktus panjang dan menyebar untuk menjangkau dan menyerap banyak air. Daun kaktus berbentuk duri kecil-kecil untuk mengurangi penguapan. Selain itu, batang kaktus juga tebal untuk menyimpan cadangan air. Kalau tumbuhan yang hidup di air gimana ya? Cara adaptasinya tentu berbeda. Teratai misalnya, punya daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Batang teratai juga punya rongga udara agar bisa mengapung di permukaan air. Sementara bakau yang hidup di pesisir laut memiliki akar yang kuat untuk menahan ombak. Bakau juga bisa mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Selain mendapat makanan dari fotosintesis, ada loh tumbuhan yang makan serangga. Contohnya kantong semar dan Venus flytrap.
Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang harum untuk memancing datangnya serangga. Berbeda dengan kantong semar, bunga mawar juga menghasilkan nektar yang harum untuk memancing serangga. Tapi bukan untuk dimakan, hanya untuk membantu penyerbukan. Sedangkan bunga bangkai menghasilkan bau busuk untuk memancing lalat yang membantu penyerbukan. Seru kan belajar tentang adaptasi? Cara adaptasi mereka ternyata bisa kita tiru loh. Misalnya kaki katak yang dipakai untuk berenang atau menyelam, terinspirasi dari selaput pada kaki hewan. Jaket musim dingin yang cara kerjanya sama dengan bulu pada penguin, atau cara tentara menyamar di tengah hutan, mirip dengan bunglon yang mengubah warna tubuhnya mengikuti lingkungan. Lalu, apakah kita sebagai manusia juga beradaptasi? Yap, tentu dong, karena manusia juga makhluk hidup. Kalau cuaca sedang panas, kira-kira bagaimana cara tubuh kita beradaptasi? A. Mengeluarkan keringat. B. Badan menggigil. C. Sering buang air kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk jadi lebih bersyukur ya kepada Tuhan. Selain diberi fisik dan organ tubuh yang lengkap, tubuh kita juga diberi kemampuan beradaptasi dengan alam, sehingga hidup jadi lebih mudah dan nyaman. Nah, di sini pengertian TIK yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Nah, dalam bahasa Inggris, TIK disebut dengan Information and Communication Technology atau ICT. Dapat disimpulkan, TIK itu adalah teknologi informasi yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi teknologi informasi dalam pembelajaran, yaitu 1. Alat bantu dalam proses pembelajaran. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Memperluas akses dalam pendidikan dan pembelajaran. 4. Mengurangi biaya. Nah, sekarang itu ada contoh TIK dalam pembelajaran. Nah, di sini jenis sumber belajar dan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh guru ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada komputer, yang kedua internet, yang ketiga presentasi atau PowerPoint, yang keempat LCD proyektor. Manfaat teknologi informasi dalam sumber belajar di sekolah dasar yaitu 1. Mendukung kolaborasi dan komunikasi. 2. Kegiatan belajar yang dipersonalisasi. 3. Meningkatkan rasa keingintahuan dengan konten yang menarik. 4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi guru atau pengajar. Problematika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, guru tidak memiliki pengetahuan tentang komputer. Yang kedua, tidak adanya sarana teknologi seperti komputer. Yang ketiga, tidak adanya akses internet. Jadi, itu tadi pengertian, fungsi, contoh, manfaat, dan problematika dalam penggunaan TIK. Semoga bermanfaat. Audio Jungle.